Dalam hadis yang lain, di antaranya riwayat imam yang 5, ya, Imam Nasai dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan hal ini dan dinyatakan sahih secara marfu oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Hadisnya tentang niat puasa, bahwa baginda Nabi SAW bersabda, man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak niat puasa qoblal fajri, sampai sebelum azan subuh. Ini gimana ceritanya? Kok Ramadan nggak niat puasa? Contoh, ada orang bekerja, mungkin perusahaannya mengejar target untuk lebaran, dia banyak pesanan itu untuk lebaran, kemudian dia masuk dari pagi sampai berbuka, cuma berbuka saja, ya, sholat taraweh pun bablas, nggak sholat taraweh, mengerjakan apa? Pesanan yang begitu banyak, seumpamanya perusahaannya itu. Kemudian dia pulang ke rumah sudah jam 11 malam, sholat isya, kemudian tidur, ya, tidur pun tidak niat sebelumnya untuk puasa. Kemudian juga bangun tiba-tiba sudah adzan subuh. Tidurnya tidak niat juga, tidurnya tidak membuat tindakan-tindakan niat untuk berpuasa, seperti mau menyediakan makan sahur, mau apa gitu, enggak sama sekali, blank lah. Maka kata Nabi, siapa yang tidak niatkan puasa dari malam hari, fala siyama lahu, tidak sah puasanya bagi orang ini. Nah, orang yang enggak niat puasa ini hadirin, kalau kayak begini, maka dia harus mengkodok 1 hari setelah Ramadan selesai. Tapi kata Imam Nawawi, sebagai denda bagi orang ini karena dia lalai dalam meniatkan puasa Ramadan malam harinya, dia lalai enggak meniatkan, maka kena denda. Siang harinya itu tetap dilarang dia untuk makan minum, untuk menghormati apa? Siang hari Ramadan. Ya, padahal nggak puasa tuh, tapi tetap dia dilarang makan minum oleh Imam Nawawi berdasarkan fatwanya dalam kitab Majmu' beliau, ya, untuk dia menjaga kehormatan siang hari Ramadan, karena dia bukan termasuk 10 orang yang udah kita bahas 2 pekan lalu, ya, sakit, musafir, ibu-ibu hamil, menyusui, nifas, ibu-ibu apalagi menstruasi, kemudian orang tua, anak kecil, orang gila, dan orang non muslim. 10 orang ini memang udurnya udur syar'i, tapi yang dia lupa ini, maka dia tidak diperkenankan untuk makan minum dan wajib untuk mengqadha 1 hari. Nah hadirin, masalah niat ini para ulama bersepakat bahwa, ya, niat itu memang dalam hati. Pastilah tempatnya di sini sudah. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, para ulama menyatakan niat itu sunnah untuk dilafalkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu tujuannya untuk, yaitu kata para ulama kita, untuk menguatkan, ya, lisan ini, untuk menguatkan apa yang ada dalam hati kita. Makanya boleh dilafazkan. Ini ada orang-orang yang bilang melafazkan niat usolli fardhu subhi nawaitu shauma ghadin, itu semuanya bid'ah. Ini kalau yang biasa bilang bid'ah kayak gitu, memang dia nggak baca kitab fikih ulama 4 madhab. Ya, talafus bin niyah dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, diantaranya hukumnya disunnahkan. Ya, saya niat puasa nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan sampai akhir. Tapi ulama udah sepakat itu. Yang pertamanya apa? Dalam hati. Jadi ada nih umat Islam yang nggak pakai usolli, yang nggak pakai nawaitu, silakan. Asal jangan menyalahkan begitu. Yang ketiga hadirin, boleh juga tuh imam taraweh atau DKM atau Pak Imam untuk mengingatkan jamaah setelah sholat taraweh, atau imam membimbing jamaah
sebelum tarawih, sebelum witir, selesai tarawih, hadirin Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kami ingatkan untuk pasang niat, ataupun mari kita sama-sama pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Itu boleh, jangan disalahkan. Itu termasuk dalam kaidah Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 55. Ya, wa dzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Baik.